Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru, khususnya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang sekolah menengah pertama. Saya Ilham Maulani, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah, hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan tentang proses dan media pembelajaran materi pokok, ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kelas 7 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya melibatkan 3 mode pembelajaran. Mode pembelajaran yang dilibatkan pada aspek pengetahuan ada 1 model, yaitu model marketplace activity atau dikenal dengan model belanja informasi. Kemudian, pada proses pembelajaran, keterampilan atau aspek praktik, saya melibatkan 2 mode pembelajaran, yaitu model pembelajaran picture and picture dan demonstration. Rekan-rekan, untuk melihat tayangan lebih detail tentang proses dan media pembelajaran materi ini, mari kita ikuti tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik SMP kelas 7 di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saya Ilham Maulani, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kembali dapat mendampingi belajar kalian di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini, kita akan belajar materi pokok, ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kelas 7 semester 1. Materi ini terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan 1 berkaitan dengan aspek pengetahuan atau teori, dan pertemuan 2 berkaitan dengan aspek keterampilan atau praktik. Kita akan sajikan terlebih dahulu pertemuan 1, yaitu aspek pengetahuan. Menu pada pertemuan 1 ini terdiri dari 7, yaitu A. Pembuka, B. Kompetensi dasar, C. Tujuan pembelajaran, D. Langkah-langkah pembelajaran, E. Penguatan materi, F. Soal-soal tes, dan G. Penutup. Kita buka pertemuan 1 ini dengan berdoa dan membaca Al-Quran surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Kompetensi dasar 1.7 menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2.7 menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. C. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran belanja informasi atau marketplace activity, peserta didik mampu 1. Menyebutkan arti toharoh dengan tepat. 2. Membedakan antara hadas dan najis dengan tepat. 3. Menjelaskan 3 macam najis dengan benar. 4. Menyebutkan macam-macam hadas dengan tepat. 5. Mengemukakan 4 hal penyebab terjadinya hadas kecil dengan benar. 6. Mengungkapkan cara menyucikan dari hadas kecil dengan benar. 7. Menyebutkan 6 hal penyebab hadas besar dengan baik. 8. Menguraikan cara menyucikan dari hadas besar dengan tepat. 9. Menyimpulkan 5 hikmah toharoh dengan benar. D. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pembentukan 5 kelompok. 2. Setiap kelompok menerima 1 paket media atau alat pembelajaran dan teks tentang toharoh dengan subpokok materi yang berbeda-beda. 3. Peserta didik di tiap kelompok membaca teks tersebut dengan cermat. 4. Tiap kelompok membuat peta konsep atau mind mapping dari teks yang telah dibagikan. 5. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok penjual dan kelompok pembeli. 6. Penjual menjelaskan produknya, sedangkan pembeli berkeliling berkunjung ke kelompok lain untuk menyimak penjelasan produk. 7. Pembeli menyampaikan laporan hasil kunjungannya kepada kelompoknya. Laporan tersebut
dikomunikasikan dalam bentuk gambar, peta konsep, atau yang lainnya. 8. Presentasi tiap kelompok. E. Penguatan materi. Penguatan materi ini terdiri dari 11 pembahasan. 1. Pengertian toharoh, najis dan hadas. 2. Macam-macam najis dan maknanya. 3. Macam-macam hadas. 4. Penyebab hadas kecil. 5. Cara menyucikan hadas kecil. 6. Penyebab hadas besar. 7. Cara menyucikan hadas besar. 8. Tata cara mandi wajib. 9. Tata cara wudu. 10. Tata cara tayamum. 11. Hikmah toharoh. 1. Pengertian toharoh najis dan hadas. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. 2. Macam-macam najis dan maknanya. Ada 3 macam najis, yaitu najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. A. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. B. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Cara menyucikannya adalah dengan dicuci atau dibasuh memakai air sampai bersih. E. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali memakai air, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. 3. Macam-macam hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 4. Penyebab hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu A. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. B. Hilang akal. C. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. D. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. 5. Cara menyucikan hadas kecil. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. 6. Penyebab hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu A. Berhubungan suami istri atau bersetubuh. B. Keluar mani. C. Head atau menstruasi. D. Melahirkan. E. Nifas. F. Meninggal dunia. 7. Cara menyucikan hadas besar. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. 8. Tata cara mandi wajib. A. Niat.
B. Membasuh kedua telapak tangan. C. Membasuh kemaluan. E. Berwudu. E. Mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. F. Mencuci kepala dan menyela-nyela rambut. E. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki serta membersihkannya. 9. Tata cara wudhu. A. Niat. B. Sunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. C. Membasuh muka. D. Membasuh kedua tangan sampai siku. E. Mengusap kepala. F. Disunahkan membasuh telinga. E. Membasuh kaki sampai mata kaki. H. Tertib dilakukan secara berurutan. Dan I. Berdoa setelah wudhu. 10. Tata cara tayamum. A. Niat. B. Meletakkan telapak tangan ke debu yang suci. C. Mengusap muka. D. Mengusap telapak tangan kanan atau dapat pula mengusap tangan kanan sampai siku. E. Mengusap telapak tangan kiri atau dapat pula mengusap tangan kiri sampai siku. 11. Hikmah toharoh. A. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. B. Orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. C. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan E. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. F. Soal-soal tes. Tes aspek pengetahuan materi ini menggunakan soal online dalam bentuk quizzes. Quizzes ini dapat diakses di alamat quizzes.com/join tanda tanya GC sama dengan 7381817.
menutup proses pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan Al-Quran surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang aspek keterampilan atau praktik, yaitu pertemuan kedua. Menu pada pertemuan kedua ini sama jumlahnya dengan menu pada pertemuan pertama, yaitu ada 7 macam. A. Pembuka. B. Kompetensi dasar. C. Tujuan pembelajaran. D. Langkah-langkah pembelajaran. E. Penguatan materi. F. Soal-soal praktik. Dan G. Penutup. Pembuka. Anak-anakku, marilah kita buka pembelajaran aspek keterampilan atau praktik ini dengan membaca doa dan Al-Quran surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. B. Kompetensi dasar. 1.7 menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2.7 menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. C. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran picture and picture dan demonstrasi, peserta didik mampu 1. Memperagakan cara wudhu secara berurutan. 2. Memperagakan cara mandi wajib secara berurutan. 3. Memperagakan cara tayamum secara berurutan. D. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Pembentukan 5 kelompok. 2. Mengamati tayangan tentang tata cara wudhu, mandi besar, dan tayamum. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Langkah ketujuh, mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana cara mandi besar yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu diketahui, kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 hadis sahih. Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain, ya. Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu beda dengan mandi besar. Apa yang membedakan? Yang pertama, niat. Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi janabah. Yang kedua, tata caranya. Tata cara yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi janabah, dalam hati kita berniat, ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi besar di saat kita dalam keadaan junub, ya. Setelah itu kita jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau di dalam kamar mandi, maka bismillah itu diucapkan di dalam hati, ya, untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Selepas itu kita ambil gayung dengan tangan kanan kita, lalu kita ambil air. Kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita dengan air secukupnya, jangan berlebihan. Setelah itu, lihat, tangan kiri memegang bagian atas, ya, atau bagian ujung sini, nah boleh. Lalu miringkan ini dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi, kalau seandainya ada najis, dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut, ya. Dicuci. Ketika sudah selesai berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Selepas itu
Dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi SAW ghasala farjahu, mencuci kemaluannya. Setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu, ya. Setelah itu kita berwudu. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat. Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini. Walaupun mungkin kita nanti akan mandi, sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air. Jangan. Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna. Wudunya harus wudu yang sempurna. Selepas itu kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita, diawali dengan kepala. Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi, yukhallil ra'syahu. Ya, jadi kepala dibasahi sambil tangan itu memasukkan, ya, di sela-sela rambut. Sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah. Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu, sampai Rasulullah SAW ketika memasukkan air di dalam kepala sampai mengenai kulit kepala itu, hampir seluruh badannya itu sudah terkena air, ya, walaupun belum sempurna. Ketika semua sudah, ya, di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu atau sabun terlebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan air yang suci dan mensucikan, ya. Ketika kita yakin semua sudah, ya, baru setelah itu kita guyur sebahagian kanan kita terlebih dahulu. Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah, pastikan semua air itu merata, ya, mengenai seluruh bahagian yang kanan. Nah, semua air merata, ya. Jika sudah bahagian kanan, maka dilanjutkan dengan bahagian kiri. Dilanjutkan dengan bahagian kirinya, ya. Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan. Jangan ada yang tidak kena. Ya. Setelah selesai, dia mencoba untuk mengulangi guyuran bebas kanan kiri, ya. Yang terpenting dia harus yakin semua bagian badan itu dikenakan air, ya. Kalau seandainya yang terpenting itu lipatan tangan, lipatan ketiak, ya, lipatan selangkangan, mungkin nanti di siku, ya, di lutut, semuanya harus kena betul. Nah, begitu dia sudah yakin semuanya sudah terkena air, ya, maka berikutnya disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun, ya. Ketika semua diratakan dengan sabun, kalau ingin menggunakan sampo, silahkan menggunakan sampo, ya. Ini sunnah, bukan wajib, jangan salah kaprah, ya. Lalu menggunakan sampo selesai, baru setelah itu digerujuk sekali lagi. Nah, ketika sudah digunakan wewangian itu, maka dia harus yakinkan semuanya bersih, ya. Yakinkan semuanya bersih. Ketika sudah yakin semuanya sudah bersih, maka tutorial mandi yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita sudah selesai. Ini yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur, ya, atau hanya sekedar mandi yang seperti mandi dia di pagi dan sore hari, tidak. Walaupun memang kalau kita lihat dari arti mandi adalah ta'mimul jasad bil ma', meratakan seluruh badan ini terkena dengan air. Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur, semua sudah terkena air, insya Allah sudah sah mandinya. Hanya saja pahala sunnahnya yang dia tidak dapat. Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, maka insya Allah itu jauh lebih baik karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada dua cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma dua, yang diusap cuma dua. Satu bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Atau kemudian antum tiupkan. Ya. Ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya. Bisa seperti ini. Jelas? Bisa sekali cukup, ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua, ambil lagi, tempelkan, kemudian tepuk seperti ini, atau tiupkan, lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini, ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini. Khususnya terkait dengan perempuan. 3. Peserta didik di tiap kelompok memperhatikan peragaan wudhu, mandi besar, dan tayamum oleh guru.
4. Setiap kelompok mendapatkan paket gambar tentang wudu, mandi besar, dan tayamum, lalu berlatih mengurutkan gambar secara berurutan sesuai dengan pemahaman mereka tentang gambar tersebut. Mereka sendiri yang menentukan judul tentang urutan gambar-gambar itu. 5. Dengan arahan guru, setiap kelompok berlomba atau berkompetisi mengurutkan gambar-gambar tentang wudu, mandi besar, dan tayamum. Kelompok yang paling cepat dan tepat dalam mengurutkannya diberikan reward atau penghargaan. 6. Setiap kelompok berlatih mempraktikkan wudu, mandi besar, dan tayamum. 7. Setiap kelompok mendemonstrasikan praktik wudu, mandi besar, dan tayamum. Penguatan materi. Penguatan materi ini terdiri dari 3 pembahasan, yaitu 1. Tata cara wudu, 2. Tata cara mandi besar, 3. Tata cara tayamum. 1. Tata cara wudu terdiri dari 8 gerakan. 1. Membasuh kedua telapak tangan. 2. Berkumur-kumur. 3. Membersihkan lubang hidung. 4. Membasuh muka. 5. Membasuh kedua tangan sampai siku. Tentu terlebih dahulu tangan kanan, lalu tangan kiri. 6. Mengusap kepala. 7. Mengusap telinga. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaki kanan terlebih dahulu, lalu kaki kiri. 2. Tata cara mandi wajib atau mandi besar. 1. Mencuci kedua telapak tangan. 2. Membersihkan kemaluan dan kotoran. 3. Berwudu dengan sempurna. 4. Mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. 5. Mencuci kepala dan menyela-nyela rambut. 6. Mengguyur air pada seluruh badan dari bagian kanan lalu bagian kiri. Diteruskan dengan membersihkannya. 3. Tata cara tayamum. 1. Menghadap kiblat dan berniat untuk melakukan tayamum. 2. Mengambil atau menyentuhkan kedua telapak tangan ke dalam debu yang suci, kemudian ditepukkan 1 kali atau ditiup. 3. Kedua telapak tangan tersebut diusapkan ke muka atau wajah. 4. Ada yang berpendapat mengusap tangan kanan dari ujung jari sampai siku, kemudian mengembalikan lagi dengan cara diputar ke bawah sampai ujung jari telapak tangan, lalu diteruskan dengan mengusap tangan kiri seperti yang dilakukan pada tangan kanan. Ada juga yang berpendapat bahwa cukup mengusap telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Jadi tidak sampai siku, cukup belakang telapaknya dan depan telapaknya, telapak tangan kanan dan tangan kiri. Soal-soal praktik. Nomor 1. Peragakan cara wudu secara berurutan. Nomor 2. Peragakan cara mandi wajib secara berurutan. 3. Peragakan cara tayamum secara berurutan.
Anakku peserta didik kelas 7 SMP, mari kita tutup proses pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan Al-Quran surat Al-Asr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.